Assalamualaikum, halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 Hukum Administrasi Negara kelas C angkatan 2023 akan memberikan tanggapan dan analisis hukum mengenai duduk perkara pembatasan jam operasional Warung Madura di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Nama saya Rafli Ahmad Irzaki dengan NIM belakang 090 bersama rekan-rekan saya, diantaranya Agista dengan NIM belakang 350, Behesti Zahra dengan NIM belakang 063, Firda Amalia dengan NIM belakang 185, dan Samuel Alberto dengan NIM belakang 102. Kasus ini berhubungan dengan imbauan agar Warung Madura di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali tidak beroperasional selama 24 jam. Kasus ini diawali dengan adanya protes dari pemilik usaha retail modern minimarket di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali karena dirasa kalah saing oleh Warung Madura. Karena Warung Madura yang dikategorikan sebagai UMKM dapat beroperasional selama 24 jam. Sedangkan jam operasional minimarket dibatasi dan diatur oleh Perda nomor 13 tahun 2018. Maka dengan seiringan dengan adanya imbauan ini, terjadilah protes dari pemilik Warung Madura karena dirasa imbauan tersebut tidak sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang pemberdayaan koperasi dan UMKM. Selanjutnya adalah pihak-pihak terkait dan peran reaksi. Yang pertama itu ada pemilik minimarket di Klungkung, Bali. Mereka pasti akan merasa dirugikan karena Warung Madura di Bali bisa beroperasi 24 jam, sedangkan minimarket memiliki jam operasional yang dibatasi oleh peraturan daerah, yaitu Perda nomor 13 tahun 2018. Mereka mengeluhkan hal ini kepada pemerintah daerah. Selanjutnya adalah pemerintah daerah Klungkung. Pemerintah daerah Klungkung menindaklanjuti keluhan pemilik minimarket dengan mengeluarkan imbauan kepada Warung Madura untuk mematuhi Perda nomor 13 tahun 2018 yang mengatur jam operasional toko. Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Kemenkop UKM, juga ikut menjadi pihak dalam masalah ini karena mereka menghimbau Warung Madura untuk mematuhi aturan yang berlaku di daerah mereka, namun tidak melarang mereka untuk beroperasi 24 jam. Selanjutnya, pihak-pihak yang terkait adalah pemilik Warung Madura. Pemilik Warung Madura pastinya merasa keberatan atas imbauan Kemenkop UKM karena aturan jam operasional yang dibatasi dapat merugikan usaha mereka. Selanjutnya, pihak yang terkait juga ada masyarakat. Beragam reaksi dari masyarakat. Ada yang mendukung imbauan untuk menjaga keadilan bagi semua pelaku usaha, ada pula yang prihatin dengan Warung Madura dan mengusulkan solusi lain. Selanjutnya, mari kita bahas waktu kejadian dan perkembangan kronologisnya. Pada tanggal 26 April 2024, Sekretaris Kemenkop UKM Arif Rahman Hakim mengeluarkan pernyataan yang menyarankan para pemilik Warung Madura untuk mematuhi aturan jam operasional di daerah mereka. Lalu selanjutnya, pada tanggal 1 Mei 2024, artikel duduk perkara soal Warung Madura diimbau tak buka 24 jam berawal dari keluhan diterbitkan dari Kompas.com. Selanjutnya, 4 Mei 2024, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Jawa Timur meminta pemerintah untuk tidak mendiskriminasi Warung Madura dan mencari solusi adil bagi semua pihak. Selanjutnya, 8 Mei tahun 2024, Kemenkop UKM menegakkan tidak melarang Warung Madura beroperasi 24 jam, namun mendorong mereka untuk berdialog dengan pemerintah, daerah, dan pemilik minimarket setempat untuk mencari solusi yang win-win solution. Mungkin cukup sekian, hingga saat ini belum ada solusi final terkait jam operasional Warung Madura. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai konteks geografis, keadaan ekonomi, dan alasan dibalik imbauan tersebut. Fenomena imbauan agar Warung Madura tak buka 24 jam terjadi di Kabupaten Klungkung, Bali, yang berbatasan dengan Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli yang merupakan pusat pariwisata.
Kabupaten Kelungkung padat akan penduduk dan wisatawan. Oleh karena itu, terdapat banyak supermarket, minimarket, dan juga terdapat banyak warung Madura yang beroperasi selama 24 jam. Warung Madura menjadi salah satu sumber penghasilan mayoritas warga setempat, dan dengan hadirnya warung Madura dapat mendorong perekonomian Kabupaten Kelungkung. Keberadaan warung Madura yang buka 24 jam juga memberikan kemudahan bagi warga dan wisatawan untuk mendapatkan barang kebutuhan kapan saja tanpa terikat oleh waktu. Hal ini membuat minimarket dan supermarket merasa tersaingi dengan hadirnya warung Madura yang beroperasi 24 jam, sedangkan minimarket dan supermarket dengan operasional waktu yang terbatas, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018. Oleh karena itu, Sekretaris Kementerian dan UKM menghimbau para pemilik warung Madura untuk mengikuti peraturan yang berlaku dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tersebut. Namun, menurut salah satu pemilik warung Madura bernama Haji Bambang mengakui keberatan dengan hadirnya imbauan ini dan merasa dirugikan. Penjelasan selanjutnya adalah perspektif Han yang mencakup dasar hukum dan alasan administratif di balik imbauan. Dasar hukum yang berlaku yang pertama adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kelungkung Nomor 13 Tahun 2018 pada pasal 4. Dan yang kedua adalah PP Nomor 7 Tahun 2021. Adapun alasan administratif di balik imbauan adalah yang pertama, penegakan peraturan daerah, keluhan dari pemilik minimarket, yang ketiga klarifikasi dari Menteri Koperasi dan UKM, dan yang keempat adalah dukungan terhadap UMKM. Dari perspektif hukum administrasi negara, imbauan untuk warung Madura agar mematuhi jam operasional lebih merupakan interpretasi dari aturan yang ada untuk menjaga ketertiban dan merespon keluhan lokal. Namun, penegasan dari Menteri Koperasi dan UKM menunjukkan bahwa aturan tersebut sebenarnya tidak berlaku untuk warung Madura, dan pemerintah pusat berkomitmen untuk mendukung dan melindungi UMKM. Adapun dampak dan solusi dari imbauan ini, yaitu dampaknya yang pertama adalah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pemilik warung. Mereka merasa aturan ini dapat merugikan usaha mereka yang selama ini mengandalkan operasional 24 jam untuk tetap bertahan. Selain itu, imbauan ini memicu ketidakpuasan karena dianggap tidak berpihak pada UMKM yang justru berperan besar dalam perputaran ekonomi lokal. Selanjutnya, solusi yang dapat diberikan adalah untuk mendukung UMKM, pemerintah dapat memberikan fleksibilitas operasional bagi warung Madura dengan tetap memonitor ketertiban keamanan. Selain itu, menyediakan bantuan permodalan dan pelatihan usaha dapat membantu warung-warung ini berkembang. Evaluasi dan penyesuaian peraturan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM juga diperlukan untuk memastikan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan. Belakangan ini warung Madura menjadi sorotan masyarakat karena larangan beroperasi selama 24 jam sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018. Aturan ini awalnya muncul karena keluhan dari pemilik minimarket yang merasa tersaingi. Jadi kita lihat dari peraturan yang berlaku itu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018. Di Kelungkung itu mengatur jam operasional untuk minimarket, hypermarket, department store, dan juga supermarket. Jadi menurut Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki, aturan ini tidak mencakup warung Madura. Jadi jika warung Madura dipaksa mengikuti aturan tersebut, ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Lalu jika kita lihat dari prinsip keadilan juga penting untuk dipertimbangkan bahwa pembatasan jam operasional tanpa dasar hukum yang jelas bisa merugikan warung Madura. Warung-warung ini tuh seringkali bergantung pada operasional 24 jam untuk kelangsungan usaha mereka. Di sisi lain, keluhan pemilik minimarket tentang persaingan tidak sehat juga harus ditangani dengan bijak. Dalam hal keseimbangan, penting untuk menjaga persaingan usaha yang sehat, tetapi retail modern dan warung tradisional itu melayani segmen pasar yang berbeda. Kebijakan yang diterapkan juga harus berbeda gitu loh. Keseimbangan antara mendukung retail modern dan melindungi usaha kecil seperti warung Madura. Lalu yang terakhir itu ada juga transparansinya juga itu menjadi kunci dalam kasus ini. Pernyataan dari Sekretaris Kemenkop UKM yang meminta warung Madura mematuhi aturan perlu didasarkan pada interpretasi hukum yang jelas. Jika Perda memang tidak mencakup warung Madura, arahan tersebut harus ditinjau ulang. Menteri Teten telah berjanji untuk mengevaluasi pernyataan yang menimbulkan kebingungan, menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan kejelasan publik. Jadi, pemerintah harus menyusun peraturan yang jelas, membedakan antara retail modern dan usaha kecil seperti warung Madura, memberikan fleksibilitas jam operasional bagi UMKM, dan menyediakan bantuan permodalan serta pelatihan untuk meningkatkan daya saing. Sosialisasi dan konsultasi kebijakan dengan pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan keadilan. Jadi, dalam kesimpulannya, peraturan saat ini tidak melarang operasional 24 jam untuk warung Madura. Pembatasan tanpa dasar hukum yang jelas tidak sesuai dengan prinsip keadilan
Kebijakan harus menyeimbangkan antara mendukung retail modern dan melindungi usaha kecil, serta disampaikan dengan jelas dan transparan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.